said a man want to see me. So what's the score? We're sending a man that works in an office to pick something up. Except What do you want? Is that something you'd say? Normal Monday? I'm gonna shoot you right now, What do you mean after? right off of your. Yeah, what are we doing? We're following instructions. I'm gonna shoot you right now. organized crime like the mob. Thank you. You having a good time? I don't think that's the end of that. Why are you doing this, man? Cause I'ma get what's mine. Satu lagi film keren buat ditonton selama PPKM ini. Tapi sebelumnya, please like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya. Thank you. Film drama kriminal ini disutradarain sama sutradara kawakan pemenang Oscar untuk kategori Best Director di film Traffic. Masih ingat nggak? Yaitu Steven Soderbergh. Lo semua pasti tahu film-filmnya dia. Kayak Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, Erin Brockovich, dan film yang lumayan heboh waktu awal pandemi tahun lalu, yaitu Contagion. Dia juga jadi director fotografinya nih di film ini. Nggak cukup. Dia juga yang ngedit film ini. Gokil emang tuh orang. Seperti biasa, Soderbergh selalu ngajak aktor-aktor yang memang udah jadi langganan dia. Asal lo tahu aja ya, George Clooney itu sampai ada di 6 filmnya dia. Matt Damon malah ada di 9 filmnya dia. Something you'd say? Di film ini juga gitu. Dia lagi-lagi ngajak Don Cheadle. Lo pasti udah tau lah dia dari Iron Man dan film-filmnya Marvel. Karena dia yang jadi James Rhodes alias War Machine di Iron Man, Avengers, dan lain-lainnya. Di sini dia ceritanya jadi Kurt Goins, penjahat atau preman yang baru keluar dari penjara dan lagi BU banget. Terus ada satu lagi andalan Soderbergh yang sering diajak juga, yaitu Benicio del Toro. Kalau fans Marvel pasti tahu lah kalau dia yang jadi The Collector. Tapi gue sih paling suka dia waktu di Sicario. Di sini dia jadi penjahat atau preman juga, namanya Ronald Russo. Tapi agak culun gitu ya. Beda banget sama karakter dia di Sicario. Gue suka sih. Basically gue suka emang ngeliat aktor-aktor yang biasanya jadi jagoan, tapi terus mainin karakter culun. Yang bikin gue kaget pas liat Brendan Fraser. Ya Tuhan, kenapa jadi gitu ya? Kalau inget dia dulu jadi jagoan di The Mummy dan lain-lainnya kan keren banget ya. Kenapa sekarang gitu ya? Tapi dia mainnya tetap keren sih. Penampilannya aja yang beda banget. Di sini dia jadi penjahat juga, yang ngerekrut penjahat-penjahat Kurt Goins, Ronald Russo, sama Charlie untuk ngelakuin satu kerjaan. Nah, terus yang jadi Charlie siapa? Nah, ini aktor yang namanya Kieran Culkin. Kayak pernah denger namanya ya? Iya, lo nggak salah. Dia ini adanya Macaulay Culkin, si Kevin di film Home Alone dulu. Dia juga ikut sih di film itu. Jadi salah satu sepupunya Kevin ceritanya. Selain yang udah gue sebutin tadi, di film ini ada juga Ray Liotta. Ini dia udah lama nggak nongol nih di film. Seingat gue terakhir nonton filmnya dia itu Kill the Messenger deh. Tahun 2014-an gitu kalau nggak salah. Di sini dia jadi salah satu bos mafia yang namanya Frank Capelli. Ada juga David Harbour, yang di film-filmnya Marvel jadi Alexei Shostakov alias Red Guardian. Ingat dong, di sini dia jadi akuntan yang mengawali cerita kusut di film ini. Selain itu masih banyak lagi lainnya. Dan, nih ya, dan ada satu pemain top yang gak ditulis namanya. Sengaja buat surprise kayaknya. Padahal perannya lumayan penting juga di film ini. Mau tahu siapa? Lo tonton deh filmnya. Sorry, no spoiler di sini. Jadi film ini tuh nyeritain tentang beberapa penjahat yang kalau gue bilang masih amatiran atau kelas coro di Detroit di pertengahan tahun 50-an. Di saat industri mobil di Detroit lagi jaya-jayanya. Kurt, Ronald, dan Charlie yang tadinya saling gak kenal disewa sama Doc untuk satu kerjaan jahat tapi misterius, yaitu ngambil dokumen penting dari seorang akuntan. Mereka gak tahu tuh dokumen apa, gak tahu juga buat apa, pokoknya instruksinya cuma gitu doang. Awalnya sih lancar-lancar aja ya, tapi ternyata makin ke belakang main kusut urusannya. Terus mana ada jadi pembunuhan segala, padahal rencananya kerjaan itu udah kelar lah dalam 3 jam. Udah gitu mereka juga penasaran,
Pengen tahu siapa sebenarnya dalang dibalik semua skenario itu. Siapa sih yang sebenarnya hire mereka? Karena sebenarnya mereka serakah aja sih. Pengen dapat duit lebih banyak dari yang dijanjiin sebelumnya. Mereka nggak tahu aja kalau yang mereka lagi kerjain ini ternyata ada urusannya sama konspirasi penting di industri mobil Detroit. Film ini bikin cerita yang sebenarnya simple jadi lumayan ribet. Dari plot yang tumpang tindih, karakter yang lumayan banyak, terus bokis-bokisan antar mereka, juga cerita dan latar belakangnya. Tapi pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan terlalu serakah deh. Sama jangan terlalu percaya sama orang, apalagi orang-orang jahat gitu. Iya gak? Sebenarnya kalau dibikin miniseri sih seru juga nih film. Karena emang jalan cerita filmnya makin lama makin kusut. Persis kayak series yang kadang konfliknya dibikin-bikin gitu di tiap episodenya. Tapi kalau ini berasa ngalir aja sih. Saran gue sih, kalau nonton film ini harus konsen. Ini emang bukan tipe film yang banyak simbol-simbol dan bikin kita harus mikir sendiri. Tapi jangan mainan HP deh kalau lagi nonton. Kalau enggak, lo nggak akan ngerti nih film ceritanya gimana. Ya, namanya juga filmnya Soderbergh ya. Nggak mungkin lah dia bikin film ecek-ecek. Sayang karena pandemi, film ini jadi nggak tayang di bioskop. Tapi itu juga yang bikin ada yang aneh sama gambarnya. Kayaknya film ini emang awalnya disiapin untuk tayang di bioskop. Jadi mereka pas syuting banyak pakai lensa super wide gitu. Cuman mungkin karena kita nonton di TV yang flat gitu ya. Jadi banyak gambar yang peang. Apalagi kalau pas posisi aktornya di pinggir-pinggir frame gitu. Nggak enak banget deh liatnya. Karena distorsi banget gitu kan. Tapi gue suka warnanya sih. Setnya, wardrobe, dan properti-properti yang dipakai itu berasa otentik banget di Detroit di tahun 50-an gitu. Jadi kalau ada kesempatan, lo tonton deh film ini. Jangan sampai kelewat. Karena menurut gue ini film keren men. Oke, segitu aja dulu bahasan film ini. Thanks sudah pada nonton. Mudah-mudahan berkenan. Kalau iya, please like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya ya. Thanks banget. Kalau ada usulan film apa yang mau gue bahas, tulis aja di komen bawah ya. Minggu depan kita nonton lagi ya.